Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kita lanjutkan perkuliahan perkembangan peserta didik. Kita melanjutkan materi kemarin ya. Setelah kemarin kita membahas tentang perkembangan pada masa prenatal dan tugas-tugas perkembangan pada masa itu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas masa postnatal ya, atau setelah kelahiran ya. Ya, masa postnatal atau periode infansi atau masa bayi, yaitu antara usia 0 sampai 18 bulan ya, atau 0 sampai 1,5 tahun berarti ini. Ya, bagaimana ciri-ciri perkembangan individu pada masa ini dan tugas-tugas perkembangan ya, pada masa postnatal ini. Nah, Potman ini seorang ahli ini menyebut bahwa masa ini, masa bayi atau masa postnatal itu sebagai masa kandungan sosial atau uterus sosial. Jadi kalau pada masa sebelumnya, masa kandungan di rahim ibu, itu kan masa kandungan secara biologis ya, masih dalam kandungan ya, secara biologis masih berada dalam kandungan ibu ya, masih di uterus ya. Nah, tapi kalau setelah lahir ini oleh Potman ini disebut sebagai ya masih dalam masa kandungan ya, tapi bukan lagi kandungan ibu ya, tapi kandungan lingkungannya, di dalam kandungan lingkungan sekitarnya ya, lingkungan sosialnya begitu. Nah, ini istilah yang cukup menarik ya, ada istilah kandungan sosial ya. Artinya bayi pada masa ini ya seperti halnya masih seperti dalam kandungan ya, tetapi kandungan di luar kandungan biologis ya, kandungan lingkungan sekitarnya gitu. Nah, di dalam kandungan sosial ini ya, itu tugas-tugas perkembangan ya, atau dan juga ciri-ciri perkembangannya ya, menurut Potman itu pertama dia akan mengembangkan otot-otot ya. Jadi otot-otot tubuhnya akan dikembangkan ya, sehingga pada akhirnya nanti setelah melewati masa ini akan bisa berdiri gitu ya, dapat berdiri. Nah, sehingga bayi kalau kita amati ya biasanya begitu lahir usia-usia ini ya di bawah 1,5 tahun akan mulai menggerakkan anggota-anggota tubuhnya ya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya, menggerakkan mulutnya ya. Biasanya mulutnya dulu ya digerakkannya, menggerakkan mulutnya, lidahnya gitu ya. Ini ya, itu agar otot-ototnya itu bisa berkembang gitu ya, sehingga ya kita jangan kaget ya, atau jangan heran kalau bayi terus menggerak-gerakkan lidahnya ya, menggerak-gerakkan bibirnya gitu, menggerak-gerakkan tangannya ya, menggerakkan kakinya ya, kadang-kadang menghentak-hentakan kakinya gitu ya. Nah, ya di kasur kakinya diangkat terus dihentakkan ke bawah ya gitu misalnya ya. Tangannya juga begitu ya. Nah, ini dalam rangka untuk menggerakkan ototnya ya, sehingga ototnya bisa berkembang begitu ya. Ya jangan dianggap aneh ya, bayi kok sikile atau kakinya gerak terus misalnya. Ya itu memang menjadi ciri ya perkembangan pada masa ini ya, menggerakkan anggota tubuhnya ya, terutama kaki, tangan, ya, lidah, bibir ya, gitu ya. Nah, ini. Sehingga ya kebiasaan di masyarakat kita kalau bayi mau tidur itu biasanya di bedong gitu ya. Itu ya dalam rangka agar ya karena pada masa ini sedang aktif-aktifnya mulai menggerakkan anggota tubuhnya ya, sehingga ketika tidur itu di bedong gitu ya, itu biar ketika tidur bisa atau beristirahat bisa dengan ya lebih rileks ya, lebih tenang gitu ya, tidak terlalu banyak gerak gitu ya. Nah ini ya bisa istirahat dengan lebih baik ya, lebih tenang, lebih nyaman gitu. Nah ini. Terus juga mengembangkan organ-organ bicara, ya, itu, mulutnya ya, biasanya kayak gitu ya. Ya biasanya dengan bunyi-bunyi yang sederhana ya.
Nah, kalau di Indonesia ini biasanya bayi ya mengucapkan kata-kata yang ya kata-kata sederhana ya. Biasanya kecenderungannya kata-kata yang disebut dengan huruf bilabial gitu ya. A, ma, ba gitu ya. Artinya guru-guru yang itu menggunakan dua bibir ya, dua bibir yang saling bersentuhan gitu ya. Ini ciri-ciri bayi Indonesia itu ya. Biasanya suara yang pertama kali keluar itu adalah huruf-huruf bilabial. Ya, ba, ma, pa gitu ya. Nah, itu berbeda dengan bayi-bayi di daerah atau di negara-negara barat ya. Biasanya huruf-huruf yang pertama kali keluar itu huruf-huruf desis ya. Ya, yang menggunakan atau tidak mempertemukan dua bibirnya ya, huruf-huruf desis ya, S biasanya. Itu lebih banyak itu ya yang dikeluarkan suaranya ya, huruf bunyi-bunyi desis ya. Anak-anak di daerah atau di kawasan negara-negara barat biasanya itu ya, yang lebih banyak menggunakan huruf desis ya karena faktor kultur ya, bahasa ya, bahasa ibu yang ya bahasa Inggris itu kan banyak menggunakan huruf desis ya. Sementara di negara kita, di masyarakat kita lebih banyak bahasa Melayu ya, bahasa Indonesia ya, bahasa ibu itu lebih banyak menggunakan huruf bilabial ya, huruf-huruf yang mempertemukan dua bibir ya. Sehingga ya biasanya kata-kata yang pertama kali diucapkan oleh bayi-bayi di Indonesia ini ya mama, papa ya, kalau orang-orang di perkotaan ya ibu ya, bapak ya, itu kan huruf bilabial gitu ya. Jadi sudah mengembangkan organ-organ bicara ini dengan bahasa-bahasa yang masih sangat sederhana ya. Ya biasanya 2 huruf, 3 huruf ya. Pa, ma, ba, pa gitu ya. Ya, sehingga besok kalau Anda ini yang perempuan ya, dan juga laki-laki ya punya anak, punya bayi ya. Ya ini ya. Huruf-huruf bilabial ini biasanya akan keluar pertama kali ya. Sehingga ya jangan kaget ya. Oh, anak saya kok yang pertama kali diucapkan kok a, ba, pa misalnya gitu ya. Ya itu ciri khas ya bayi-bayi di Indonesia misalnya. Kemudian juga mengembangkan kemampuan kognitif secara sederhana. Jadi kemampuan ingat hal-hal yang sederhana. Hal-hal yang dia lihat ya, dia raba ya, dia ketahui ya, ya, apa yang dia ketahui di sekitarnya ya, yang dia raba, misalnya ibunya ya, terus ya benda-benda sekitarnya, bantal ya, misalnya ya, pakaiannya ya, nah itu semua mencoba diingat-ingat ya. Jadi kognisinya sudah mulai berfungsi meskipun sederhana gitu ya. Nah, semua aktivitas ini dilakukan dengan kontak sosial ya, dengan melakukan hubungan dengan lingkungan sekitarnya ya. Ya, dalam lingkungan yang dapat dia jangkau itu ya. Nah, lingkungan kamarnya ya, rumahnya, keluarganya ya, itu sekitarnya dan lingkungan sekitarnya yang sejauh dia bisa melakukan hubungan atau kontak sosial gitu. Nah, ini menurut Potman. Nah, secara lebih rinci kita bahas satu-satu ya tentang perkembangan, ciri-ciri perkembangan pada masa ini. Yang pertama adalah ciri perkembangan fisik, pertumbuhan fisik ya. Nah, biasanya masa bayi perkembangan bermula dari kepala, bagian kepala ya. Sehingga biasanya bayi itu biasanya kan kepalanya besar ya, lebih besar ya. Ya, jangan ya pada umumnya begitu ya. Kepalanya besar, terus ya, bagian tubuh ke bawah lebih belum proporsional ya. Tapi nanti pada akhirnya kemudian akan berkembang ya, sampai ke arah bawah, yang punggung, ya, kaki ya, dan akhirnya kemudian menjadi tumbuh secara proporsional gitu. Perubahan fisiknya gitu ya. Kemudian juga perubahan-perubahan persepsi dan sensori ya. Perseptual dan sensori. Jadi perkembangan persepsi ya, pandangan dia terhadap sekitarnya ya, dan juga tangkapan dia ya, daya tangkap dia ya, sensor dia ya, terhadap
sesuatu yang ada di sekitarnya ya. Nah, itu terjadi secara refleks ya. Menunjuk pada penerimaan rangsangan atau stimulus ya, organ-organ mata, pendengaran dan jari-jari. Jadi dia mulai mengalami perubahan-perubahan persepsi, pandangan-pandangan ya, atau penilaian-penilaian dirinya terhadap sekitarnya ya, secara refleks ya, melalui penglihatan, melalui pendengaran, dan melalui perabaan. Meraba melalui jari-jari biasanya. Nah, dia mulai meresap ya, merespon, meresap, menangkap ya. Itu secara refleks. Jadi kalau misalnya dia memegang ibunya, oh ibunya seperti ini ya. Memegang benda di sekitarnya, oh ini bendanya seperti ini ya. Itu sudah ada persepsi terhadap sesuatu yang dia lihat ya, dia dengar ya, dan dia raba gitu ya. Mendengar suara ibunya misalnya ya. Karena secara fisik dia sudah mulai bisa melakukan persepsi dan sensori, ya. Dia akan lama-lama akan hafal, oh ini ibunya ya. Kalau dia pegang ibunya, oh ini ibunya, ini ibu saya ya. Ini yang sering dekat dengan saya, yang memberi saya ya kalau sudah tahu bahasa ya itu air susu ibu ya. Yang ya, setiap kali saya memberi saya itu ya asupan itu gitu ya misalnya. Nah, itu perubahan persepsi dan sensori ya. Kemudian taste and touch, jadi merasakan dan menyentuh ya, atau meraba ya. Jadi mengenali objek melalui lidah dan jari-jari. Nah, masa ini mengembangkan perasa melalui menghisap susu ibu ya, ASI, meraba dengan memegang objek melalui tangan-tangannya, jari-jari tangannya ya. Sehingga pada masa ini bayi juga mulai belajar membedakan objek dan organ-organ atau benda-benda tersebut gitu ya. Jadi dia mulai menggunakan organ tubuhnya untuk merasakan dan meraba. Merasakan berarti ya biasanya bayi melalui lidah ya. Merasakan air susu ibu rasanya ya. Seperti apa? Nah, itu merasa ya, merasakan ya. Kemudian memegang ibunya ya, memegang tangannya barangkali ya, atau badannya, badan ibunya ya. Atau benda-benda di sekitarnya ya. Dengan menyentuh. Nah, itu juga akan mulai membedakan, oh ini ibu saya ya, oh, ini benda yang seperti ini ya, mungkin bantal yang dia sentuh ya. Nah, itu juga sudah mulai bisa membedakan ya objek-objek yang dia pegang ya, yang dia raba ya. Nah, sehingga ya jangan heran kalau misalnya bayi melihat atau memegang sesuatu ya, kemudian dia ya tidak hanya memegang saja ya, dia ingin merasakan juga ya. Kadang-kadang ya langsung dimasukkan ke mulutnya. Megang bantal masukkan ke mulutnya ya, itu. Megang benda lain apa ya, yang ada di sekitarnya dimasukkan ke mulutnya, yaitu insting untuk belajar merasa ya, merasakan. Nah, sehingga benda-benda yang berbahaya ya bagi bayi ya biasanya kita jauhkan ya dari bayi ya. Jangan sampai benda-benda yang berbahaya terus dekat dengan bayi ya, nanti bisa itu karena kecenderungan bayi ini usia ini merasa dan meraba itu ya. Setelah diraba, dipegang, kemudian akan ingin coba dirasakan ya, dimasukkan ke mulutnya ya. Nah, ya sehingga benda-benda yang berbahaya itu kita singkirkan ya dari sekitar bayi gitu. Ini pertumbuhan fisik ya. Nah, kemudian pertumbuhan pendengaran atau hearing ya. Ini jadi pada usia 1 bulan ini bayi sudah mulai bisa menangkap suara dari sumber yang tidak terbelah. Jadi meskipun kedua telinganya belum berfungsi secara maksimal, tapi dia sudah bisa menangkap suara. Meskipun dengan sumber suara yang tidak terpusat di telinga misalnya ya, tapi dia sudah bisa ya, menangkap suara. Sehingga bayi kalau misalnya mendengar suara ibunya ya langsung merespon gitu ya. Meskipun belum optimal betul ya dalam menangkap suara ibunya misalnya ya. Nah, tapi dia sudah bisa menangkap suara itu dan dia meresponnya gitu ya. Nah, kadang-kadang ya begitu mungkin ibunya dari luar kemudian masuk ke kamar mendekati dia, ya dia sudah bisa merespon, oh ini ibunya ya misalnya.
atau orang yang belum dia kenal, orang selain ibunya atau selain keluarganya ya, dia ada menangkap suara yang lain gitu ya. Kadang-kadang karena suaranya belum dikenal, malah menangis misalnya. Ini adalah bentuk respon ya. Artinya dia sudah mampu menangkap suara dan meresponnya ya. Responnya ya menerima atau menolak ya dengan menangis misalnya ya. Tapi itu adalah respon gitu. Nah, sementara usia 1,5 bulan ya ini sudah mengenal suara ya dengan kedua telinganya ya. Karena perkembangan negaranya semakin baik, semakin optimal, ya, sehingga pada usia ini sudah mulai berfungsi dengan maksimal kedua telinganya, gitu ya, 1,5 bulan ya. Kemudian usia 4 bulan sudah mampu menghubungkan respon antara visual dan auditory, jadi antara penglihatan dan mendengar, sudah berusaha untuk memadukan antara penglihatan dan pendengaran. Jadi apa yang dia lihat dan dia dengar ini dia mencoba untuk sudah berusaha ya menghubungkan ya apa yang dia dengar dan dia lihat ya, dan merespon ya, apa yang dia dengar dan dia lihat itu gitu. Saya melihat ibunya, terus ibunya bersuara, nah, dia merespon. Nah, misalnya ya ibunya mendekatinya, ya, memanggilnya ya, terus dia merespon dengan ya mungkin tertawa, ya, senang gitu ya. Ini sudah bisa menghubungkan antara apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar gitu. Nah, biasanya bayi pada masa-masa ini perlu banyak dilatih merespon itu ya. Semakin banyak direspon, ya, nanti akan semakin terlatih penglihatan dan pendengarannya ya. Dan responnya yang connect ya antara pendengaran dan penglihatan ini akan semakin baik. Sehingga bayi biasanya ibunya sering ya, ibunya atau ayahnya atau keluarganya kan sering memberi stimulus ya atau rangsangan kepada bayi ya agar dia terus berlatih merespon ya. Dipanggil atau diberi suara-suara, nyanyian, apa-apa gitu ya, sehingga dia kemudian akan merespon gitu. Nah, kemudian vision ya, pengembangan penglihatan. Usia 4 bulan sudah mampu membedakan objek dengan corak warna yang berbeda. Di usia 4 bulan penglihatan sudah mulai optimal ya, dan dia bisa membedakan berbagai warna yang ada di sekitarnya ya. Nah, itulah mengapa biasanya kamar bayi itu penuh dengan warna ya, dibuat berwarna-warni ya, yaitu agar merangsang ya, si bayi ini semakin mudah atau semakin terlatih ya dalam mengenal warna ya. Dan warna-warna pun warna yang cerah ya, agar lebih mudah ya dikenal oleh bayi ini ya, karena pada masa ini ya, sudah mulai mengenali objek dengan dengan warna-warna yang berbeda begitu. Jadi masa 4 bulan pengenalan warna ini sudah ya berjalan ya. Kemudian usia 4 sampai 6 bulan atau setengah tahun ini bukan hanya sekedar warna tapi bentuk ya itu sudah mulai dikenali ya, diperhatikan ya. Terutama karena yang sering dilihat biasanya ya orang-orang di sekitarnya ya, ibunya, ayahnya, maka akan dikenali bentuk-bentuk wajahnya ya. Biasanya yang dilihat wajahnya ya, karena yang sering memberi respon kan wajah ya, melalui suara, melalui ya wajah, dikenal wajahnya. Jadi mengenali wajah ibunya, ayahnya itu ya. Sementara pada usia 6 sampai 14 bulan ini sudah mampu membedakan yang lebih detail lagi ya, lebih mendalam lagi ya, tidak hanya sekedar bentuk wajah misalnya, wajah ibunya seperti apa ya, tapi sudah mulai mengenal ibunya secara lebih detail ya. Mungkin mata ibunya ya, hidungnya ya, dan sebagainya ya. Jadi hal-hal yang lebih mendalam ya, lebih rinci dari sebuah objek dia sudah mulai lebih bisa membedakan ya. Sehingga bayi biasanya kan memegangi ya. Didekati ya, terus memegang hidung ibunya, memegang pipinya ya, memegang bibirnya gitu ya. Ya, itu dalam rangka untuk ya, mengenali ya objek-objek yang berbeda itu, yang secara lebih detail ya, lebih rinci gitu. Ini dari sisi vision penglihatan ya. Nah, itu kira-kira gambarannya ya para mahasiswa ya. Perkembangan, ciri-ciri perkembangan pada usia bayi
usia postnatal ya, dan juga perkembangan tugas-tugas perkembangan yang dia lakukan selama masa itu ya, dan juga bagaimana uh, ya orang tua ya, orang-orang di sekitarnya itu bisa membantu bayi ini untuk menjalani masa-masa atau tugas-tugas perkembangannya itu dengan lebih optimal gitu ya. Nah, baik dari sisi fisik bagaimana membantu bayi mengembangkan perkembangan fisiknya ya, dengan ya stimulus-stimulus ya, dengan rangsangan-rangsangan secara fisik ya, disentuh, digerak-gerakkan ya tangannya, dibantu ya menggerakkan tangannya, menggerakkan kakinya gitu ya. Kemudian secara pendengaran juga begitu, dilatih, dirangsang ya, mendengar suara-suara ya, sehingga ya, biasanya kan ibu, ayah, orang tua kan sering memperdengarkan suara-suara tertentu ya kepada anaknya ya, atau ya memberi rangsangan yang lain, apa musik, apa gitu ya. Ya biasanya yang dilakukan ya suara ibunya, suara ayahnya ya, diajak bicara ya. Meskipun bayi belum bisa membalas, tapi biasanya diajak bicara ya. Itu dalam rangka itu ya, merangsang secara pendengaran ya, juga secara penglihatan ya. Nah, jika nanti koordinasi antara gerak fisik ya dengan pendengaran dan penglihatan akan semakin sinkron. Mereka akan semakin bisa mensinkronisasi ya respon dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar ya, dan apa yang dia raba ya, akan menjadi sinkron. Sehingga ketika berkenalan dengan objek, dia akan bisa memperlakukan objek itu ya, mendengar suara ibunya, kemudian menyentuh ibunya ya, kemudian bagaimana memperlakukan ibunya itu. Ya, itu akhirnya menjadi kebiasaan ya, kebiasaan ya, akhirnya akan melatih dia untuk terus melakukan respon-respon yang sinkron ya antara apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia raba begitu. Nah, begitu kira-kira para pemirsa ya untuk materi kita kali ini tentang perkembangan postnatal atau masa bayi ini. Baik, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.